Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhus Sunnah milik Al-Imam Al-Barbahari Al-Hambali rahimahullahu taala, yang mana kita melanjutkan dari pertemuan sebelumnya dan kita telah sampai kepada pembahasan yang baru insyaallah taala. Kita sampai kepada perkataan beliau di sini, yaitu wal khilafatu fi Quraisyin illa anna yanzila Isa bin Maryam alaihi salam. Bahwasanya beliau menerangkan tampuk kepemimpinan dari khilafah, khilafahnya kaum muslimin itu berasal dari kaum Quraisy, dari suku Quraisy. Dan ini akan senantiasa berlangsung sampai turunnya Isa bin Maryam di akhir zaman, sehingganya kaum Quraisy ini atau suku Quraisy ini yang menjadikan mereka itu sebagai khilafah, mereka akan menyerahkan tampuk kepemimpinan ini kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian barakallahu fikum, beliau melanjutkan wa man kharaja ala imami min a'immatil muslimin, siapa saja yang dia itu keluar dari ketaatan kepada imam dari imam-imam kaum muslimin, fahuwa khariji, fahuwa khariji, maka dia adalah seorang kharij, Sehingganya di sini para ulama sepakat, siapakah yang disebut sebagai imam, dan di antara tafsirannya itu adalah para ulama. Adapun tafsiran lainnya misal bahwasanya pemimpin itu atau imam itu adalah umara, maka ini adalah kategori dari definisi syar'i yang lekat pada dia, yaitu ulil amri, seorang pemimpin yang wajib untuk ditaati oleh setiap kaum muslimin karena dia adalah seorang waliul amr, seorang wali yang mengatur urusan masyarakat kaum muslimin dan urusan di dalam bernegara dan semisalnya. Ini makna ulil amri, dan bukan togut, Adapun togut, dia adalah segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, Di antara adalah para pemimpin yang mereka itu memimpin suatu negara, suatu masyarakat, dan mereka tidak memimpin itu dengan syariat Islam, maka ini adalah togut, Dijelaskan di dalam makna togut, diantaranya adalah pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi terdapat di dalam banyak ayat, Jadi jangan ditukar, barakallahu fikum. Makna yang sebenarnya dari waliul amr justru dikatakan itu adalah makna yang sebenarnya dari dia itu adalah tagut, malah dikatakan itu adalah ulil amri, yang kita diperintahkan untuk wajib dan taat kepadanya. Ini salah, ini keliru, karena tagut tidak sama, tagut kafir, tidak sama. Adapun waliul amr dia dari kalangan kaum muslimin, memimpin manusia dengan syariat Allah, walaupun dia seorang budak Habasyah, itu juga ada di hadisnya. Walaupun dia tidak layak menjadi pemimpin dan sebagainya, selama dia memimpin manusia dengan kitabullah, Al-Quran dan Sunnah, maka kita wajib untuk mentaatinya. Dan adapun hari ini, ketaatan kita kepada para pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat, syariatur Rahman, maka ini hanyalah sebatas muamalah, tidak lebih,
bukan ketaatan secara mutlak, ya, seperti itu. Adapun kepada waliul amr kita taat, ya, dan nanti akan disebutkan juga tentang hadis, ya, la ta'ata ila li basyarin aw li makhluqin fi ma'siyatillah. Enggak ada ketaatan kepada makhluk, ya, di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi beliau mengatakan siapa saja yang keluar dari ketaatan kepada para pemimpin, dari pemimpin min a'immatul muslimin, dari imam-imamnya kaum muslimin, fa huwa khariji. Ya, maka dia adalah seorang khawarij, ya. Wa qad syaqqa asal muslimin, dan dia adalah seorang yang telah memecah belah barisan kaum muslimin. Wa khalafal athara wa maitatuhu maitatan jahiliyatan, dan dia telah menyelisihi dalil dari asar, ya, dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan jika dia tetap demikian maka dia mati di dalam keadaan mati kondisi jahiliyah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wala yahillu qital sultan wal khuruj alaihim wa injaru, ya, dan tidak boleh, tidak halal bagi seseorang itu untuk memerangi penguasa, ya, pemimpin kaum muslimin, ya, tidak boleh, dan keluar khuruj, memberontak kepada para pemimpin tersebut, wa injaru, walaupun pemimpin itu mereka berlaku sewenang-wenang, ya, selama mereka itu masih menjadi seorang muslim, ya, tidak membatalkan keislamannya, walaupun mereka berbuat maksiat, mereka berbuat, ya, sewenang-wenang kepada masyarakat, kepada kaum muslimin, maka tidak boleh kita untuk, ya, memberontaknya, seperti itu. Dan kita tetap taat kepada mereka dalam perkara yang ma'ruf, ya, perkara yang itu tidak menyelisihi syariat. Adapun perkara yang tidak yang menyelisihi syariat, maka kita tidak boleh untuk mentaatinya, ya, seperti itu. Maka di sini dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari, beliau menjelaskan tentang akidah ahli sunnah, yaitu tidak memberontak dan memerangi penguasa walaupun mereka itu berbuat sewenang-wenang, ya, artinya berbagai tindak kedzaliman yang mereka lakukan tidak membatalkan baiatnya kaum muslimin. Ya, perhatikan ini antara kekufuran dan sewenang-wenang. Ya, adapun orang hari ini, barakallahu fikum, mereka melihat bahwasanya hari ini para pemimpin-pemimpin atau para penguasa itu hanya sebatas kepada, ya, perbuatan sewenang-wenang, seperti itu. Mereka tidak melihat di dalamnya terdapat kekufuran, ya. Mereka mencampur adukan antara kesewenang-wenangan dengan kekufuran, ya. Ini tidak benar, ya. Dan akidah kita, ya, ahlu sunnah, bahwasanya jika pemimpin itu dia berbuat zalim, berbuat sewenang-wenang, berbuat maksiat, ya, nanti akan ada para ulama yang menasihati mereka, kemudian kita tidak boleh untuk, ya, memberontak kepada mereka. Kita tetap taat kepada mereka dan menahan diri-diri kita dari membicarakan kaum muslim pemimpin kaum muslimin, ya, tidak boleh. Tapi jika itu adalah kufur, ya, kufran bawahan, kekafiran yang jelas, ya, dan dia tidak berhukum dengan hukum Allah, ya, bahkan dia, ya, akan memberangus siapa saja yang mengajak untuk berhukum kepada hukum Allah. Dalam Al-Qur'an ini banyak sekali. Alam taro ilal ladina eh, berhukum kepada tagut, ya, dan seterusnya. Wadzalika, ya, qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang demikian itu juga datang dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan kepada Ali Abi Dzarin Al-Ghifari, kepada Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan isbir wa in kana abdan habasyan, ya, habasyan. Bersabarlah, ya, terhadap pemimpin kalian, ya, walaupun dia dari kalangan seorang budak Habasyah, ya, dari kalangan budak Ethiopia, ya, yang cacat, yang hitam, ya, bersabar. Dan ini hadisnya ada lanjutannya, ya, tidak dipotong sampai di sini. Selama dia memimpin dengan kitabullah, ya, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi selama tidak memimpin dengan kitabullah,
ya, nggak ada ketaatan, ya, dan tidak bisa disematkan dia sebagai ulil amri, ya, waliul amr. Baik. Kemudian wa qauluhu lil ansor, dan Nabi juga mengatakan kepada kaum Ansor, isbiru, ya, hatta talqauni alal haud, ya, bersabarlah kalian sampai kalian menjumpai aku, ya, di telaga. Nabi SAW dia mengatakan demikian kepada kaum Ansor. Bersabarlah kalian dari segala macam apa namanya eh, eh, segala sesuatu yang menyulitkan di dunia ini, ya, sampai kalian itu menemui Nabi SAW di telaga beliau. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, Al-Imam Al-Barbahari Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau melanjutkan, walaisa fi sunnati qitalus sultan, dan bukan termasuk bagian daripada as-sunnah yang mana mereka memerangi penguasa, ya. Maksudnya ini tidak benar, ya. Fa in fihi fasaduddin, ya, wad dunya, karena di dalamnya memerangi penguasa ini artinya memberontak, itu terdapat kerusakan di baik di dunia maupun di akhirat, ya. Terdapat kerusakan, pertumpahan darah dan sebagainya, ya, kekacauan, ya, pembunuhan, ya. Sehingganya ini akan terjadi kerusakan di dunia dan di akhirat, ya, terhadap perkara urusan dunia dan juga urusan akhirat. Banyak orang yang ingin memberontak misalnya hanya karena ingin kedudukan, ya, menggantikan posisi dari penguasa sebelumnya, dan dia ingin merampas kedudukan tersebut dan sebagainya, ya, wallahu musta'an. Kemudian wa yahillu qitalul khawarij idza aradul lil muslimina fi anfusihim wa amwalihim wa ahlihim, ya. Dan tidak apa namanya, dan tidak boleh juga, tidak halal seseorang itu memerangi kelompok khawarij ini, orang-orang yang memiliki sifat khawarij ini, apabila mereka itu telah afwan, ya, wa yahillu qitalul khawarij idza aradu lil muslimina fi anfusihim wa amlihim wa ahlihim. Maksudnya di sini adalah diperbolehkan memerangi kelompok khawarij, ya, bukan tidak boleh tapi diperbolehkan, ya. Diperbolehkan untuk memerangi mereka, kelompok khawarij ini, apabila mereka telah melampaui batas terhadap kaum muslimin sehingganya menyebabkan mudarat, ya, dan kekacauan, kemudian hilangnya keamanan di sebuah negeri, di sebuah negara dengan keberadaan mereka itu, maka ini boleh diperangi, ya, oleh penguasa, oleh apa namanya, ya, umaro, ya, untuk memberikan keamanan sehingganya orang-orang khawarij ini akan di apa namanya, disingkirkan, ya, entah itu ditangkap atau diperangi jika mereka itu banyak, seperti itu. Karena ini berbahaya, ya, pemikiran khawarij ini akan berbahaya di tengah-tengah sebuah negeri, ya, sebuah negeri. Dan dikatakan di sini jika mereka melampaui batas terhadap apa? Terhadap nyawa, nyawa kaum muslimin, jiwanya kaum muslimin beserta hartanya, ya, wa ahlihim, dan juga harta-harta mereka dan keluarga mereka, seperti itu. Mereka akan menjadikan atau membunuhi, ya, kaum muslimin, dan juga mengambil harta-harta mereka sebagai tawanan, ya, kemudian eh, apa namanya, menawan keluarga-keluarga mereka, ya, anak-anak perempuan mereka dan sebagainya. Maka boleh untuk diperangi khawarij ini, ya. Ini adalah kelompok yang berbahaya, ya, kelompok sesat dan juga berbahaya. Kemudian walaisa lahu idza faraquhu an yatlubaha wala yujhis ala jarihihim wala ya'khudha fai'ahum wala yaqtulu asirahum wala yattabi mudbirahum. Dan apabila kelompok Khawarij ini setelah diperangi atau di apa namanya, ya, diperangi,
ya, oleh pemerintah, oleh penguasa. Kemudian mereka itu, barakallahu fikum, mereka itu melarikan diri, ya, mereka kabur, ya, mereka kabur. Kemudian maka tidak boleh untuk apa namanya, eh, untuk menawan mereka dan juga mengambil harta mereka, ya, fai'ahum, menjadikan harta mereka sebagai fa'i. Tidak boleh la yaqtulu asirahum, dan tidak boleh untuk membunuhi mereka yang sudah tertawan, ya, mereka yang sudah tertangkap atau mereka yang, ya, untuk dibunuh tidak boleh. Wala tabi mudbirahum, dan juga tidak boleh mengejar mereka. Ya, sudah biarkan saja mereka sudah pergi, maka tidak perlu untuk dilakukan hal-hal tersebut, ya, membunuh, menangkap dan apa namanya, mengambil harta-harta mereka seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, ya, barakallahu fikum, wa'lam rahimakallahu, ya, ketahuilah semoga Allah merahmati Anda wahai para pembaca sekalian, annahu la ta'ata li basyarin fi ma'siyatillahi azza wa jalla ini. Ya, ini hadis yang tadi kita sebutkan bahwasanya, ya, tidak ada ketaatan li basyarin, bagi seorang pun, ya, bagi siapapun makhluk, fi ma'siyatillahi azza wa jalla, di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita memberikan ketaatan, ya, mentaati orang yang mengajak kita untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi mengajak kepada kekufuran, ya. Nasallallahu alaihi. Jadi ketaatan itu mutlak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun kepada makhluk, kepada manusia, hatta kepada orang tua, ya, Allah menyebutkan di dalam, ya, surat apa? Sebelum memberikan ketaatan kepada orang tua, maka kita wajib untuk memberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dilihat dulu ini perintah, atau ketika kita diminta untuk mentaati, dalam rangka mentaati apa, ya. Kalau itu di dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka kita kerjakan, ya. Adapun jika itu mengajak kepada maksiat kepada Allah, lagi sampai kepada kekufuran, maka tidak boleh, ya. Kemudian wa man kana min ahlil Islam fala tashhadu lahu bi amalin khairin wala syarrin, ya. Dan siapa saja dari kalangan orang Islam, ya, min ahlil Islam, dari kalangan orang Islam, maka jangan dipersaksikan, ya, dijazm, dipastikan bahwasanya dia itu adalah ahli jannah atau ahli nar, bahwasanya dia adalah pelaku pelaku maksiat misalnya. Kemudian kita katakan ketika dia mati dia adalah penduduk neraka, ya. Atau jika dia seorang yang berbuat kebaikan misalnya, kemudian kita jazm atau kita pastikan bahwasanya dia adalah penduduk surga, ini tidak boleh, ya. Fala tashhadu lahu bi amalin khairin wala syarrin, ya, walaupun dia beramal dengan amalan yang baik ataupun amalan-amalan yang buruk, ya. Kenapa? Fa innaka la tadri, ya, bima yuhtamu lahu indal maut. Karena kita nggak tahu, ya, dengan apa dia menutup kematiannya. Ya, boleh jadi orang yang bermaksiat, orang yang berdosa, ketika mati, dia mati di atas keadaan husnul khatimah, ya, mati di atas keadaan Islam misalnya. Seperti itu. Sehingga kita nggak boleh mengatakan dia adalah ahli neraka, ya. Ini orang ahli neraka seperti itu. Karena dia mungkin di dunia dulu, ya, mungkin mabuk seperti itu, atau matinya dia dalam keadaan maksiat, lalu kita vonis dia sebagai penduduk neraka, ini tidak boleh. Tarjulahu rahmatullah. Engkau meminta kepada Allah semoga Allah merahmati dia, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kasih sayangnya kepada orang tersebut. Wa takhafa alaihi, ya, dzunubahu, dan engkau mengkhawatirkan, ya, ketika ternyata Allah memberikan rahmat kepada dia, sedangkan engkau ternyata mengkhawatirkan bahwasanya apa namanya, wa takhafu alaihi dzunubahu, dan engkau justru mengkhawatirkan bahwa dia ini adalah pelaku dosa yang kekal di neraka misalnya, karena dia membawa dosa, misalnya dia mati di atas keadaan di hadapan manusia dia mati dalam keadaan maksiat misalnya.
Ya, seperti itu. Wala tadri ma yasbiqu lahu indal mauti ilallahi minan nadmi wa ma ahdatsallahu fi dzalikal waqt idza mata 'alal islami taraju lahu rahmatullah wa takhafu 'alaihi dzunubahu. Dan engkau tidak tahu ya eh, apa namanya yang telah berlalu itu ketika dia mati itu di atas dia mati itu dalam keadaan dia minan nadmi ya ya dari kalangan orang-orang yang mereka itu menyesal kepada Allah, bertaubat ya. Artinya mereka bertaubat sebelum mereka mati ya. Karena kita nggak tahu seperti itu. Wa ma hadasallahu fi dzalikal waqt ya, dan apa namanya? Kita tidak boleh mengatakan seperti itu di waktu tersebut ketika dia mati, boleh jadi dia mati apabila dia mati di atas keadaan Islam. Ya, tarajullahu rahmatullah. Ya wa taqafu alaihi dzunubahu. Seperti itu. Nah, tapi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya pertama bahwasanya ya ini dalam perkara maksiat bukan dalam perkara kufur. Jika seorang itu mati di atas kekufuran, kesyirikan akbar, kemurtadan, maka kita memvonis dia adalah apa? Ya, mati di atas kekufuran. Ya, dan dia masuk neraka khalidina finnar, kekal di dalam neraka. Adapun urusan nanti di akhirat urusannya kepada Allah. Ya, nahkumu bima dhaharu minhu. Kita menghukuminya berdasarkan apa yang nampak. Adapun perkara-perkara al-kabair, dosa-dosa besar, maksiat seperti itu, ya, mencuri, berzina, meminum khamar dan sebagainya dari perkara-perkara dosa besar yang bukan ghair mukaffirah, bukan perbuatan-perbuatan kekafiran, ya, maka kita menahan diri kita dari memastikan dia bahwasanya dia mati di atas dan kekal di dalam neraka misalnya, menjadi penduduk neraka. Kita menahan diri dari hal tersebut. Atau sebaliknya orang yang kelihatannya alim, ya, gemar beribadah, kemudian ketika dia wafat, dia meninggal dunia, kita pastikan dia adalah ahli surga, tidak boleh. Ya, kita nggak tahu, boleh jadi dia mengerjakan itu semua, ada unsur-unsur kesyirikan misalnya, ria dan sebagainya. Maka kita tidak boleh. Akan tapi kita tetap mendoakan kepada dia, ya, eh, rahmat, doa rahmat seperti itu, doa rahmat. Kemudian wa ma min dzanbin illa walil abdi minhu taubatun. Ya. Dan tidak ada dosa satupun dosa melainkan seorang hamba itu bisa jadi dia dalam keadaan sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian barakallahu fikum ya warrajmu haqqun ya, dan hukum rajam di dalam Islam itu adalah hak ya, hukum rajam di dalam Islam adalah hak, wajib ya, menghadirkan di dalam apa namanya suatu negeri itu hudud ya, hukum hudud, hukum had, hukum rajam ya. Artinya ini adalah tugas pemerintah, maka itu dia tadi ya, maka jangan disamakan waliul amr dengan togut ya. Adapun togut mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya, adapun waliul amr ya, inilah orang yang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala ya, menegakkan hukum had ya kepada para pelaku pencuri dan sebagainya, hukum rajam kepada para pezina, baik itu pezina muhsan maupun ghair muhsan, yang sudah menikah ataupun belum menikah. Kalau sudah menikah dibunuh ya, kalaupun belum menikah dicambuk seperti itu. Memotong tangan pencuri jika sampai nisab seperti itu. Dan seterusnya daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal mashu alal khufain sunnatun. Dan di antara akidah ahlu sunnah juga, meskipun Al-Imam Al-Barbahari di sini menukilkan fikih ya, tapi karena hal demikianlah beliau menukilkan, yakni ada juga beberapa kelompok atau firqah-firqah sesat bahkan kufur, mereka tidak meyakini hal tersebut, di antaranya tidak meyakini azab kubur misalnya, atau tidak meyakini ya bolehnya untuk mengusap dua alas kaki seperti itu ketika hendak wudu ya, seperti itu. Makanya beliau membawakan fikih juga di sini ya. Jadi akidah Ahlussunnah itu
menjadikan sunnah untuk mengusap dua alas kaki atau khufain ini ketika hendak wudu, ya, seperti itu. Ini ada pembahasan tersendiri di dalam fikih. Wa taqsirus salati fis safari sunnah. Dan ini juga masih fikih juga, ya, dan mengqashar salat, ya, mengqashar, meringkas salat, ya, misalnya salat rubaiyah di dalam salat maktubah dijadikan menjadi salat 2 rakaat saja, seperti itu. Misalnya zuhur, asar dan sebagainya. Ya. Jadi sunnah bagi orang yang safar untuk mengqashar salatnya, seperti itu. Kemudian wasaumu fis safar, dan berpuasa ketika sedang dalam keadaan safar, dalam keadaan berpergian. Lalu diberikan penjelasan di sini, man syaa shoma wa man syaa aftara. Siapa yang dia itu mampu untuk berpuasa, yang menginginkan untuk berpuasa, maka puasa. Dan siapa yang menginginkan berbuka atau membatalkan puasanya, maka silahkan. Karena asalnya adalah tidak berpuasa ketika safar itu adalah sunnah. Terutama di dalam madhab Hambali, seperti itu. Lalu wala ba'sa bis salati fis sarawil. Ya, dan tidak mengapa untuk salat, untuk seseorang itu salat menggunakan celana, ya, tidak mengapa. Lalu wan nifaq, ya, ini sifat nifaq atau munafik, antadhura al-islam wa tukhfiyal kufra. Jadi sifat nifaq itu atau munafik itu adalah seseorang itu menampakkan keislaman, ya, menampakkan keislaman seakan-akan dia seorang yang senang dengan Islam, ya, menjalankan syariat misalnya. Tapi di sisi lain dia menyembunyikan kekufuran, ya, menyembunyikan kekufuran. Wa'lam bi anna dunya daru imanin wa Islam. Dan ketahuilah bahwasanya dunia itu adalah tempatnya orang-orang beriman, ya, tempat merealisasikan iman dan Islam. Kenapa? Karena ketika nanti sudah memasuki darul akhirat, ya, darul akhirat, negeri akhirat, maka itu sudah tidak ada lagi untuk merealisasikan iman dan Islam. Semuanya hanya menjadi tempat pembalasan, ya, tempat menunaikan hisab nanti, ya. Di sana tempat kembali, ya, balasan dari segala perbuatan di dunia selama di dunia ini dari amal-amal yang telah dikerjakan, ya, oleh seorang hamba. Jadinya maka dikatakan dunia itu adalah tempat orang merealisasikan iman dan Islam. Ya, insyaallah. Kemudian wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, barakallahu fikum, fima mu'minuna fi ahkamihim wa mawarithihim wa dabaihihim wa salatu alaihim. Nih, ini pembahasan tentang Islam hukmi dan Islam hakiki, ya. Bahwasanya umat Muhammad itu di dalamnya ada terdapat orang-orang yang beriman, seorang mukmin, ya, kelompok mukminun, dan juga ada muslim, seperti itu. Ada muslim, maka ini tingkatan Islam, ya, ada muslim, muhsin, ihsan, muslim, mukmin, ihsan, seperti itu, ya. Dan puncak tertinggi daripada agama ini adalah ihsan, ya. Seorang itu menjadi ihsan, seorang muhsin, ya. Baru setelahnya ada mukmin, ada muslim, tingkatan yang paling rendah, ya, seperti itu. Dan pada mereka itu terdapat hukum-hukumnya, ya, terdapat hukum-hukum tersendiri, mana mukmin, mana muslim, mana muhsin, ya. Kemudian ada hukum-hukum waris juga terhadap mereka, bagaimana sembelihan mereka, ya, seperti itu. Wassalatu alaihim, dan salatlah kepada mereka, ya. Jadi siapa saja yang menampakkan kepada keislaman maka dia muslim, dan kita tidak dibebankan untuk mengorek-ngorek hatinya, ya, tidak sebagaimana keyakinan Khawarij, ya, bahwasanya seorang itu walaupun mendatangkan syiar-syiar Islam, mendatangkan keislaman, mereka tidak akan menganggap seorang itu Islam sampai benar-benar diketahui akidahnya, ya, seperti itu. Dan juga berbilang terbalik dengan Murji'ah. Murji'ah, ya, orang mau berbuat kufur sebagaimanapun juga, mau kufur, mau murtad, mau apa, mereka tetap menganggap bahwa orang itu adalah orang Islam, nggak boleh dikafirkan, ya. Ini dua kutub yang berbeda. Ya, adapun ahlu sunnah pertengahan, siapa yang menampakkan kepada kita Islam maka dia seorang muslim. Ya, adapun urusan hatinya yang nggak kita ketahui, kita serahkan kepada Allah.
Dan siapa saja yang menampakkan kepada kita kekufuran, ya satu saja dari pembatal-pembatal keislaman, kekufuran, syirik akbar dan sebagainya, kita vonis dia musyrik kafir, ya, musyrik kafir. Dan jika dia tidak bertobat, maka dia mati di atas kekufuran, seperti itu. Ini ahlu sunnah, ya, berbeda dengan kedua tadi, antara murjiah dengan khawarij, ya, nasallallahu alaihi. Kemudian, ya, wala nashhadu li ahadin bihaqiqatil iman, dan kita juga tidak mempersaksikan terhadap seorang pun dengan hakikat keimanannya, ya, iman yang benar-benar hakiki, ya, kita tidak boleh. Hatta ya'ti bijami'i syara'i'il Islam, sampai dia mendatangkan, ya, ini Islam hakiki, ya, Islam hakiki, bukan Islam hukmi. Kalau Islam hukmi cukup sekedar kita melihat dia berpakaian muslim. Makanya, ya, hari ini sudah sangat buruk, ya. Kita tidak tahu orang itu muslim atau bukan, nggak ada pembedanya, ya. Padahal muslim itu diketahui dengan apa? Dengan penampilannya, ya, dia menampakkan syiar-syiar Islam seperti itu. Walaupun hari ini kita tidak bisa, sulit mengenali mana muslim, mana mana bukan, ya, mana muslim, mana kafir. Ya. Minimal paling KTP. Ya, ini nggak ada ini seperti ini. KTP, ya, seperti itu. Sehingganya kapan kita menyaksikan, menjazam, memastikan bahwa orang ini adalah mukmin hakiki, maka sampai dia menjalankan, mendatangkan syiar-syiar Islam, sholat, zakat, saum, haji, ya, sholat berjamaah dengan kaum muslimin, eh, berjihad bersama mereka, ya, tidak menampakkan kekufuran, seperti itu. Fa in qassara, ya, fi syai'in min dzalik, ya. Dan jika berkurang dari hal tersebut, ya, maka kana naqisul iman hatta yatuba, maka berkurang jugalah keimanannya. Jadi al-iman yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dengan ketaatan dan dia juga bisa berkurang, ya, dengan apa? Dengan maksiat, wa yanqusu bil maksiyah, ya, hatta la yabqa, ya, bahkan sampai tidak tersisa, bisa, ya, bisa. Jadi iman itu naik dan turun, ya. Kalau antum mau untuk, ya, barakallahu fikum, imannya naik, ya, bersama dengan orang saleh, sebagaimana dalam Al-Qur'an, ya, tawafani muslimin wal hikni bis solihin, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan kumpulkan dengan orang-orang soleh. Bahkan sampai akhirat kita meminta agar dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Begitupun dengan di dunia, ya, sehingga iman kita terjaga, dekat dengan orang yang soleh, dengan orang yang alim, ya, orang yang mengerti agama, ya, datang ke majelis ilmu dan sebagainya. Dan iman juga bisa berkurang, ya, berkurang misalnya kita berkumpul dengan orang-orang yang buruk, ya, orang-orang yang agamanya kurang, bahkan bisa kufur, ya, bahkan bisa hilang, tidak tersisa. Apalagi kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang suka mengolok-olok agama Islam, istihza'u biddin, ya, mengolok-olok Allah dan Rasulnya. Walaupun kita nggak ikut-ikutan mengolok-olok, ya, kita termasuk, ya, bagian dari dia. Nasallallahu. Ini dijelaskan di kitab-kitab para ulama. Makanya perhatikanlah agama kalian. Ya. Jadi karena naqisul iman hatta yatuba, dan berkurang juga imannya itu sampai dia bertaubat. Wa alam anna imanahu ilallahi taala. Dan ketahuilah bahwasanya imannya seorang itu adalah Allah yang mengetahuinya, seperti itu, bukan manusia. Jadi Allah yang mengetahuinya. Ya, tamul imani wa naqisul iman, baik imannya itu sempurna ataupun imannya itu kurang, maka illa ma'adharu laka min tadayyi syara'i'il Islam, ya. Jadi Allah yang mengetahui sampai memang benar-benar nampak kepada kita, ya, kepada Anda, kepada kita, dari apa yang telah dia perbuat, ya. Dari dia menghilangkan syiar-syiar Islamnya, tidak sholat, tidak apa dan sebagainya, berbuat kekufuran, kesyirikan dan sebagainya, ya. Wallahu musta'an. Kemudian wassalatu ala man mata min ahli kiblat sunnatun. Menyolatkan orang yang meninggal dunia atau wafat dari kalangan ahlul Islam, ahlul kiblat, dari kalangan kaum muslimin, ini adalah sunnah. Al marjumu wazani wazaniyatu, ya, walladhi
yaqtalu nafsahu wa ghairuhu min ahlil kiblat wasakron wa ghairuhu wassalatu alaihim sunnah. Kita tetap memandikan orang yang meninggal meskipun dia dalam keadaan dirajam misalnya, ya, pezina yang muhson, yang sudah suami istri lalu berzina ketahuan, lalu dia dihukum rajam sampai mati, kemudian dia telah mati setelah wafatnya orang itu, maka kita wajib disunahkan untuk menyolatinya karena dia adalah seorang muslim di dunia, bukan orang kafir. Meskipun dia mati dalam keadaan dirajam, ya, begitupun wazani wazaniyah, laki-laki pezina maupun wanita pezina. Dan juga misalnya ada orang yang waladzi yaqtalu nafsah, bunuh diri, ya, apa hukumnya orang bunuh diri? Haram, tapi kita tetap wajib untuk mensolatinya, seperti itu. Wa ghairuhu min ahlil kiblat, dan dosa-dosa lainnya, ya, dari kalangan kaum muslimin, ya, statusnya adalah muslim, ya. Kalau bukan muslim ya tidak boleh disolati, ya, saja kufur murtad tidak boleh. Wasakron, dan dia orang yang mabok, ya, orang yang pemabuk misalnya, lalu dia mati, kita wajib mensolatinya, ya, mensolatinya, mengiringi jenazahnya walaupun dia matinya dalam keadaan mabuk misalnya. Wa ghairuhu, ya, as-salatu alaihim sunnah, salatnya, mensolati mereka itu, orang-orang yang seperti ini adalah sunnah, ya, boleh. Wala yakhruju ahadan wala yakhruju ahadun min ahlil kiblat minal Islam hatta yarudda ayatan min kitabillahi azza wajal. Dan kita tidak boleh mengkafir-kafirkan orang. Perhatikan ini, tidak boleh mengeluarkan seorang itu dari Islam, mengkafir-kafirkannya, sampai jelas kepada kita hatta yarudda ayatan min kitabillahi azza wajal, sampai dia menolak satu saja dari Al-Qur'an, misalnya ayat dari Al-Qur'an, satu saja hadis dari Nabi SAW, ya, maka kita baru boleh untuk mengkafirkannya, ya. Jadi ada batasannya di sini, ya, ada keterangannya. Kita tidak boleh mengkafir-kafirkan orang secara sembarangan, apalagi berdasarkan dzon, ya, prasangka dan sebagainya, sampai benar-benar kita dapati dari dirinya itu kekafiran. Misalnya menolak satu saja dari ayat Al-Qur'an atau satu saja dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Au yarudda syai'an min athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ya, sama, menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam satu saja, enggak perlu banyak-banyak, satu saja huruf misalnya dari ayat Al-Qur'an atau satu saja ayat di dalam Al-Qur'an, kafir, bahwa kafir. Au yadhbahu li ghairillah, atau dia menyembelih atas selain Allah Subhanahu wa taala, dia sembelih itu binatang atau sapi misalnya untuk, ya, untuk Nyi Roro Kidul, atau untuk pohon, atau untuk laut, atau untuk ajengan, untuk Habib misalnya, atau untuk wali yang sudah mati, kafir, ya, dia kafir menyembelih dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Au yusolli li ghairillah, atau dia salat kepada selain Allah, ya, dia salat kepada, ya, berhala, pada pohon dan sebagainya. Au idza fa'ala syai'an min dzalik, atau dia berbuat apapun dari perbuatan-perbuatan yang terlarang tersebut, ya, yang kufur itu. Maka faqad wajaba 'alaika an takhrujahu minal Islam, maka wajib bagi setiap siapa saja dari kalangan kaum muslimin untuk mengkafirkan orang tersebut. Tidak terbatas hanya bolehnya ulama saja seperti perkataan Murji'ah, ya. Siapa saja yang dia berislam, wajib untuk ketika dia tahu seseorang itu melakukan kekufuran, kafirkan, ya. Apa di dalam surat Al-Baqarah, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur kepada taghut dan iman kepada Allah, maka sungguh faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dia sungguh telah berpegang teguh kepada al-urwah al-wuthqa. Maknanya apa? Ai la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah, ya, seperti itu. Wajib, ya, ketika kita tahu dia berbuat kekufuran, maka ketika itu juga, ya, dikafirkan dari apa yang telah dia perbuat. Tapi jika tidak nampak dari itu semua, maka tidak boleh kita sembarangan, ya. Ini perbedaan juga antara Khawarij dan Murji'ah, ya. Allah musta'an. Wa idza lam yaf'al syai'an, dan apabila dia tidak berbuat demikian, min dzalik, dari hal-hal yang disebutkan atau lainnya, fahuwa mu'minun muslimun, maka dia adalah seorang muslim mukmin. Enggak boleh ditumpahkan darahnya, enggak boleh dinodai kehormatannya, enggak boleh diambil hartanya dan sebagainya. Wajib, keterjagaan seorang muslim adalah wajib, ya, menjaga seorang muslim, ya. Bil ismi, ya, la bil haqiqah, ya, dengan nama bukan dengan hakikat, ya. Jadi muslim hukmi,
ya, apa namanya? Iya, muslim hukmi ya, bukan muslim hakikat ya, seperti itu. Penamaannya dia seorang muslim. Wa kullu ma sami'ta minal athari mimma lam yablughu aqluka nahwa qaulu Rasulullah SAW, atau apa namanya, dan setiap apa saja yang engkau telah mendengar dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi hadis tersebut lam yablughu aqluka, enggak sampai di akal kita. Contohnya apa? Contohnya sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulubul ibadi baina asabi'aini min asabi'ir rahman azza wajalla. Hatinya seorang hamba itu berada di antara dua jari dari jemari-jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak masuk di akal, ya. Ini kita nggak ngerti, tapi kita wajib untuk mengimaninya, nggak boleh untuk ditanya-tanya, nggak boleh untuk ditakwil, ya, seperti itu. Atau misalnya wa qauluhu, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, innallaha tabaraka wa taala yanzilu ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia, ya. Ya kita imani ini, setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia tanpa mempertanyakan bagaimana kaifiatnya, bagaimana Allah turun ke dunianya, ya, atau ditakwil sebagaimana takwilan ya dari kalangan Jahmiyah, ya, mereka mentakwil bahwasanya yang turun itu adalah rahmatnya atau malaikatnya, ya, seperti itu. Ini tidak benar, ya. Kita apa namanya, menyandarkan dengan apa yang Allah telah sifatkan kepadanya, ya, yang datang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bahwasanya Allah turun ke langit dunia sepertiga malam. Ya, adapun soal bagaimananya kita tidak dipusingkan dengan hal itu, dan Allah tidak menjelaskan kepada kita, ya. Sampai ada yang mengatakan bahwasanya ketika Allah turun itu nanti bagaimana arasnya Allah kosong, ya. Kalau Allah turun di Indonesia, lalu bagaimana di belahan bumi yang lainnya sedangkan itu berbeda waktunya dan sebagainya. Allah musta'an, ya. Sallallahu alaihi. Kita tidak dibebankan seperti itu, ya. Ini perbuatan kufur, ya. Hati-hati, ya. Wa yanzilu yauma Arafah, dan Allah turun pada hari Arafah, atau wa yanzilu yaumal qiyamah, Allah turun di hari kiamat, ya. Wa jahannama la yazalu yutrahu fiha hatta yada'a 'alaiha qadamahu jalla sana'uhu, ya. Atau juga Allah apa namanya, menginjakkan kakinya itu atau menurunkan kakinya itu, ya, di neraka jahanam, ya, di neraka jahanam. Wa qaulullahu ta'ala wa qaulullahi ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, lil abdi, kepada seorang hamba, inna, ya, masyaita ilayya harwalatu ilaik, dan apabila engkau berjalan kepadaku, menuju kepadaku, maka aku akan berlari kepadamu, ya. Ini juga dalil hadis atau Al-Qur'an yang menunjukkan hal tersebut, ya. Jadi wahadal hadis min akbaril hujjaj ad-damighah, ya. Ini hadis ini atau dalil-dalil ini adalah hujjah yang besar, ya, hujjah yang tidak bisa lagi untuk dibantah, ya, li ahli ta'wil alladzina yahrifuna nususul sifat, ya, an zahiriha bila dalilun min kitabillahi was sunnah. Sehingganya dia adalah orang-orang yang terbantahkan dengan ini semua, yang mana mereka tidak apa namanya, tidak mempunyai dalil, ya, dari kalangan ahlu takwil, ya, yang menyelewengkan makna sifat, ya, dalil-dalil sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, bila dalilun minal kitabi was sunnah, jadi tanpa dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Kemudian wa qauluhu, dan Allah mengatakan Nabi SAW mengatakan innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu yaum arafah, wa qauluhu, dan juga mengatakan khalaqallahu adama ala suratihi, Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam sebagaimana bentuknya, ya. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam raaitu rabbi fi ahsani suratin, ya, aku melihat Nabi SAW, beliau melihat Allah Subhanahu wa taala dalam sebaik-baik rupa, ya, dalam sebaik-baik keadaan dan rupa, seperti itu. Wasbahi hadhil ahadits fa alayka bitaslimi wa tasdiqi wa tafwid la, ya, tusaffira syai'an min hadhihi bihawak, ya, fa innal imana bihadza wajibun, faman fassara syai'an min hadza bihawa, ya,
au radda fahuwa jahmi, ya. Dan semisal dengan hadis ini, maka wajib untuk kaum muslimin untuk taslim, menyerahkan seluruhnya kepada apa yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, wa tasdik, dan membenarkannya, ya, mengimaninya, ya. Tugasnya hanya mengimani dan membenarkannya, wa tafwid, ya, dan juga tafwid, ya. Ya, perhatikan ya ikhwah, tafwid di sini bukanlah tafwid sebagaimana orang-orang yang menyimpang. Dan dikatakan di sini muradul musannif rahimahullahu taala, yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Barbahari adalah tafwid alal kaifiyati faqat, ya, atas kaifiatnya saja, wala tafwidu ilmu ma'ani, dan tidak memaksudkan untuk mentafwid berdasarkan makna, ya. Sehingganya Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan penetapan yang tanpa menyerupai, ya, tanpa kaifiat, dengan menetapkan tata caranya. Misalnya Allah turunnya bagaimana, Allah memiliki jari, ya, Allah memiliki betis, Allah memiliki wajah, wajahnya apakah sama seperti manusia, tidak boleh. Ini perbuatan kufur, ya, berbahaya. Ya, ini tauhid yang dimaksud, ya. Makanya Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', ya, wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan makhluknya, ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan makhluknya, seperti itu, ya. Jadi menetapkan lafaz dan makna yang terkandung di dalamnya itu, kemudian menyerahkan ilmu tentang tata caranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia bagi Allah taala serta sifat-sifatnya yang agung, ya. Dan kita mengetahui maknanya serta mengimaninya. Selesai, ya. Hanya saja kita tidak tahu caranya, ya. Seperti itu. Allah beriman di atas arasy, ya, bersemayam, ya, Allah bersemayam di atas arasy-Nya, ya, yaitu secara hakiki yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya, ya, bukan seperti misalnya diserupakan atau dibagaimanakan dengan bersemayamnya makhluk. Ini salah, ya. Adapun tafwidnya ahlul batil, ya, yaitu mereka menetapkan lafaz tanpa mengetahui maknanya. Mereka hanya menetapkan lafaznya saja. Ya, misalnya Ar-Rahmanu 'alal arsy, ya, Allah itu berada di atas arasy, ya, 'alal arsy istawa, seperti itu. Kemudian mereka mengatakan mereka tidak mengetahui maknanya dan tidak mengetahui apa yang Allah maksud dari kalimat ini. Sehingganya dari kalimat ini dibutuhkan kepada apa? Takwil, ya, seperti itu. Nah, ini panjang penjelasannya. Intinya bahwasanya kita wajib untuk mengimani apa yang telah Allah jelaskan terhadap dirinya sendiri melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan pemahaman para salaful ummah, seperti itu. Ya, kita taslim, tasdik, dan eh, apa namanya? Tafwid, ya, menyerahkan maknanya, ya, bila kaif, bila ta'til, ya, bila ta'rif, ya, bila taqif, dan tamsil, dan sebagainya, seperti itu. Ya, jadi siapa saja yang dia itu, ya, menafsirkan dengan selain daripada yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dan para ulama salaf mutaqaddimin dari kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain dan generasi setelahnya, dengan hawa nafsunya tentunya, ya, dia adalah seorang jahmi, ya, jahmi, ya, karena beriman dengan kesemua itu adalah wajib, ya, wajib, ya. Jadi tidak boleh kita menolaknya, mentakwilnya seperti itu. Kemudian barakallahu fikum, ya, wa man za'ama annahu yara rabbahu fid darid dunya fahuwa kafir billahi azza wajal. Barang siapa yang dia itu mengaku-ngaku, mendaku bahwasanya dia itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia, fahuwa kafir billahi azza wajal. Dia adalah seorang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal fikratu fillahi tabaraka wa ta'ala bid'atun liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fillah fa innal fikrata fir rabbi, ya, taqdahu syakka fil qalbi, ya, dan memikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebuah bid'ah, ya, yang menghantarkan kepada kekufuran. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan tafakkaru fil khalqi, ya, renungilah, fikirkanlah bagaimana penciptaan Allah, kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala, ya, di dunia ini, merenungi ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wala tafakkaru fillah,
Dan jangan kalian justru memikirkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana rupanya Allah, bagaimana bentuknya Allah dan selainnya. Ini tidak boleh. Fa innal fikrata fi rabbi, karena sesungguhnya memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala takdahu syakka fil qalbi, menimbulkan keraguan di dalam hati, sehingganya kita akan ragu, akan goncang, bahkan kufur, ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa'lam annal hawam, ya, was-siba wad-dawab kulluha nahwu az-zari wan-naml wad-dubabab kulluha ma'muratun la ya'lamuna syai'an illa bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Dan ketahuilah bahwasanya seluruh penciptaan daripada binatang-binatang, hewan-hewan melata dari kalangan, ya, hewan-hewan buas, hewan yang bertaring atau hewan melata, serangga, semut, ya, dan semisalnya, lalat dan semisalnya, seluruhnya itu mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pergerakan mereka. Allah yang mengatur mereka, diatur, ya. Mereka diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sama sebagaimana pengaturan Allah terhadap manusia dan seluruh makhluk dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya Allah yang mengaturnya, ya. Karenanya Allah adalah Al-Mudabbir, yang mengatur segala seluruh, ya, alam semesta ini, ya. Di dalam mereka itu diperintahkan bergerak, makan, minum dan sebagainya, dan tidak ada yang mengetahui segala sesuatunya melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bi anna Allah tabaraka wa taala qad alima makana min awwalid dahr, ya. Dan bahwasanya beriman, iman itu adalah engkau beriman bahwasanya Allah sudah mengetahui, ya, segala sesuatu yang terjadi sejak pertama kalinya, ya, sejak pertama kalinya. Walam yakun wa ma lam yakun, bahkan Allah telah mengetahui dari apa yang belum terjadi. Wa ma huwa kainun, ya, dan apa-apa yang akan terjadi, ya. Ahsahullahu wa addahu addan, dan Allah mengetahui jumlah dan bilangannya dan sebagainya, ya. Wa man qala innahu la ya'lamu ma kana wa ma huwa kain, dan barang siapa yang dia itu memikirkan atau beranggapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa-apa saja yang yang terjadi dan yang akan terjadi, faqad kafara billahil azim, maka sungguh dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah mengetahui semuanya, mengatur segala sesuatunya, ya. Bahkan daun yang jatuh dan sebagainya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi, ya. Ini kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala, wajib kita untuk beriman. Kemudian barakallahu fikum, ya, kita lanjutkan kembali, wala nikaha illa biwaliyin syahidai adlin wa sadaqin, ya, kullu au katsur, wa man lam yakun lahu waliyin, ya, fasultanu waliyun man la waliyulahu, ya. Ini, ya, dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari Al-Hambali rahimahullahu taala, dia mengatakan tidak ada pernikahan, tidak sah pernikahan itu kecuali dengan seorang wali, ya, seorang wali, dan juga syahidai adlin wasadaq, ya, dan juga dua orang saksi yang adil dan jujur. Qallu au kasur, ya, dengan mahar yang sedikit ataupun yang banyak, ya. Jadi di sini ada kesimpulan bahwasanya di antaranya beliau mengatakan pernikahan itu tidak sah kecuali dengan seorang wali, dua orang saksi, dan juga mahar, baik itu maharnya dalam nominal yang kecil, ya, ataupun yang besar. Wa man lam yakun lahu wali fasultan wali man lam wali lahu, ya, maka siapa yang dia tidak ada wali, ya, setelah wali-wali nasabnya sudah, ya, dicari, misalnya kakeknya, ayahnya kakeknya, pamannya, adiknya misalnya tidak ada, maka penguasalah yang menggantikan posisi wali daripada orang yang hendak menikah ini, dari si wanita ini, ya. Karena penguasa ini adalah wali bagi rakyatnya, ya. Seperti itu. Selanjutnya, barakallahu fikum, wa idza talaqar rajulu imra'atahu salasan, dan apabila seorang lelaki itu telah mentalak, ya, istrinya lebih dari 3 kali atau 3 kali,
faqad haramat alaihi wa la tahillu lahu hatta tankiha zaujan ghairah. Ya, maka tidak boleh, tidak halal lagi baginya istrinya itu, melainkan kecuali setelah istrinya tersebut menikah lagi dengan laki-laki yang lain, ya. Jadi tidak boleh, tidak halal ya bagi seorang yang sudah mentalak istrinya 3 kali, ya, maka sudah terputus, sudah wajib untuk cerai, dan tidak boleh ya untuk bersama-sama kecuali sampai si wanita tersebut, mantan istrinya ini, sudah menikah kembali dengan laki yang lain, ya, dan kemudian diceraikan kembali, seperti itu. Kemudian barakallahu fikum, wala yahilu damu imra'in ya muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa yashhadu anna Muhammad wa yashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan tidak halal menumpahkan darah dari seorang muslim yang dia telah bersaksi, bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak ya diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah seorang hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, illa ya bi ihda salasin, kecuali dengan salah satu dari 3 perkara ini. Pertama, ya boleh ditumpahkan darahnya kecuali dia adalah seorang yang zanin ba'da ihsanin, ya pezina muhsan, pezina yang dia sudah menikah, kemudian dia tertangkap basah, lalu diberikan hukuman ya sebagai tebusan atas dosanya itu di dunia, lalu ditegakkan baginya itu hukum rajam, ya artinya dibunuh dengan hukum rajam tersebut, maka ini boleh. Tapi dia statusnya tetap muslim, ya statusnya tetap muslim, tapi dia ditumpahkan darahnya. Atau ya murtad ba'da imanin, seorang yang murtad keluar dari agama Islam baik dengan ucapan, keyakinan ataupun perbuatan setelah keimanannya, ya setelah keimanannya, maka ini boleh dibunuh, ya. Au qatala nafsan ya mu'minatan, ya naat dari nafsan, au qatala nafsan mu'minatan ya bi ghairi haqqin, atau seorang yang membunuh seorang muslim tanpa hak atau alasan yang dibenarkan, maka ini juga boleh untuk diberikan hukum kepada dia sebagai sanksi dari perbuatannya tersebut, telah membunuh seorang muslim yang disengaja tanpa hak, ya. Fayuqtal bih, maka dibunuh, ya. Wa masawa ya wa masiwa zalika ya fadamul muslimi alal muslim haramun ya abadan hatta taqumus saah, maka darahnya seorang muslim atas muslim yang lainnya, ya kehormatannya, darahnya, hartanya dan seterusnya, ini adalah haram untuk ditumpahkan selama-lamanya sampai datangnya hari kiamat, ya. Taib, ya inilah yang bisa kita bacakan kembali pada pertemuan kali ini, alhamdulillah, ya insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Syarhus Sunnah ini pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan kitab ini insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.